Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikunna wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwatal iman, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita Al-Mar'ah fi Ramadan. Dan langsung saja tanpa banyak muqaddimah kita akan membahas judul mukhalafat yajib 'alal mar'ati an tatajannabaha hina salatiha. Pelanggaran-pelanggaran yang wajib diperhatikan oleh wanita agar ketika sholat dia menjauhinya. Yang pertama, minal mukhalafat allati tartakibuhal mar'a hina maji'iha ilal masjid julusuha qabla an tusalliya raq'atail masjid. Wa hadha mukhalifun lisyara' lima ruya an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'atain qabla an yajlisa. Jadi diusahakan, ini hukumnya bukan wajib tapi sunnah muakkad ya, agar wanita kalau dia datang ke masjid, nampaknya penulis buku ini lebih cenderung ya untuk datang ke masjid ya, walaupun aslinya hukumnya tadi ya tidak ya. Jangan duduk sebelum sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Nah ini, sebagaimana hadis dari Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyarka' rak'atain, maka maksudnya ruku' itu salat 2 rakaat qabla ayajlis, sebelum duduk. Ini berlaku untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Hadisnya ada di Sunan An-Nasa'i. Hadis sahih dari Sunan An-Nasa'i. Jadi sebelum duduk dia sholat 2 rakaat. Nah ini ya, namanya tahiyatul masjid, karena masjid itu punya kehormatan sendiri. Makanya tahiyatul masjid disebut tahiyat. Para ulama memberi nama sholat itu apa? Tahiyatul masjid. Tahiyat itu artinya apa? Penghormatan ya. Artinya memberikan penghormatan. Karena masjid itu rumah Allah. Rumah Allah itu harus dihormati dengan cara yang pertama tadi, masuk jangan langsung lungguh, tetapi sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Nanti setelah itu baru sholat rawatib qobliyah. Ya, sholat rawatib qobliyah. Ini berlaku untuk pokoknya masuk masjid. Pokoknya masuk masjid. Kapanpun waktunya. Tidak hanya ketika mau sholat. Jangan ke masjid itu niatnya ngobrol-ngobrol ya. Rumah Allah kok dibuat cangkruan misalnya ya. Ini kurang tepat ya. Namanya rumah Allah itu ya untuk hal-hal yang kaitannya dengan
Allah. Kalau untuk musyawarah boleh, misalnya membahas tentang masyarakat, tentang keumatan, boleh karena itu menyangkut urusan Allah. Nah, baik kita langsung. Saniyan wa minal muhalafati lil mar'ati raf'u ra'siha minas sujud qabla an yarfa'ar rijalu ru'usahum. Di antara yang harus diperhatikan juga bahwa wanita ketika sujud, ya, dia jangan mengangkat kepalanya sebelum kaum lelaki mengangkat duluan. Nah, ini ternyata ada tuntunan seperti itu. Jadi rada telat. Imamnya Allahu Akbar dari sujud, jangan langsung makmum perempuan itu. Tapi tunggu jeda beberapa saat, dikira-kirakan ya, makmum lelaki sudah duduk, baru kita atau baru perempuan mengangkat kepala, begitu ya. Sebagaimana hadis dari Asma binti Abi Bakar qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir fala tarfa' ra'saha hatta yarfa'a ar-rijal ru'usahum. Barang siapa yang beriman di antara kalian dengan Allah dan hari akhir, maka jangan angkat kepalanya sebelum kaum lelaki mengangkat kepala mereka ketika sujud. Nah, ini. Maka di sini harus diperhatikan alal mar'a alla tasta'jila raf'a ra'siha qabla rijal. Hendaknya perempuan itu tidak tergesa-gesa mengangkat kepala dari sujud sebelum lelaki. Kenapa? Karahatan, ya. Ayyurina min auratihim hadza. Nah, idza lam yakun hunaka hajiz bainahun wa bainar rijal. Khawatir auratnya itu dilihat, ya. Ini dengan catatan, tapi ada catatannya. Jika antara soft laki-laki dan soft perempuan itu tidak ada hajiznya, tidak ada penutupnya. Nah, ini. Fa in kana fala haraja. Ya, itu. Kalau ada, enggak masalah. Jadi ini catatannya. Tapi seperti kemarin kita singgung, masjid itu umumnya sudah ada pembatas, ya, sudah ada satirnya, ya, antara tempat wanita dengan laki-laki. Maka nggak apa-apa kalau bareng, kalau seperti itu, ya. Nah, ini lihat muqtadul hal ini, ya. Wa illam yakun fala yajuzu. Nah, ini jadi nggak bolehnya itu ketika los, ya. Los antara soft laki-laki dan soft perempuan. Kalau los, ini makanya lihat situasi, lihat masjidnya. Ngelihat masjidnya. Oh, masjid ini nggak ada penutup antara soft laki-laki dan perempuan. Nampak. Maka kalau ruku, kalau sujud, ngangkatnya kepala diakhirkan. Bukan langsung setelah imam, tapi setelah imam biarkan jamaah laki-laki dulu ngangkat kepala. Sebab ada kasus kemarin, ya, jamaah laki-laki sampai ngintip dari balik ketiak ini. Ya, itu terjadi zaman sahabat lah. Kalau zaman anak sekarang, ya, waduh, wis janjian lah, sholat kok ono janjian ngono-ngono, ya. Yaitu kalau anak kecil, sekecil SD belum balik mungkin masih dimaklumi, ya. Tapi kalau sudah balik, ya, mestinya tidak seperti itu. Nah, ini. Salisan yang ketiga yang harus diperhatikan, ini, ya, wa minal mukhalafat ikhtiyarul mar'a imaman husnus saut, ya. Ini sebetulnya tidak hanya untuk laki-laki, tidak hanya untuk perempuan, tapi berlaku semua, ya.
La tasriba fi annal mar'a tabhas an imam husnu saut liyata'assar qalbaha wa jawarihaha bil Qur'an wa du'a. Sebetulnya enggak masalah ketika wanita itu mencari imam ya, masjid yang imamnya itu bagus suaranya supaya bisa mempengaruhi hati yang mendengar. Saya kalau imamnya ini mantap suaranya, lalu hatinya itu terpengaruh, bukan terpengaruh macam-macam, terpengaruh dengan bacaan ya, dengan isi Al-Qur'an, bukan waduh gantenge wong lanang iki ya, imamnya malah itu terpengaruh yang lain, itu yang begitu nggak boleh kalau begitu ya. Lakin al-hasil aksudalik. Nah ini. Namun yang terjadi kadang-kadang nggak seperti itu. Bukan persoalan supaya hatinya khusyuk. Mencari imam itu bukan untuk hatinya khusyuk, tapi yang lain. Idh annal mar'a la yuhimha illa imam hasanus saut. Nah, sebab sebagian wanita atau juga laki-laki ya, yang diperhatikan itu hanya bagusnya. Tadi saya sholat di masjid ya, suaranya. Ketika ditanya, tadi baca apa? Apa ya? Nembe dibaca ayat surat apa saja tidak? Saya nggak hafal misalnya. Nah padahal itu tadi ya, kalau memang membawa kehusyuan itu yang la ba'sa ya. Tapi kalau yang dicari suaranya, apalagi kalau imamnya memang ketok ganteng ya misalnya, lah itu nggak ada suara, nggak ada hubungan dengan suara. Wah, aku seneng nih kalau imamnya ganteng. Suaranya khas mengingatkan pada mantan. Ya ini bukan boleh, atau ini malah tidak sama sekali tidak boleh ya. Nah, bidalil anna tabhas fi kulli lailatin an imam fayahsilu min dzalika dhiya lil waqt. Nah, kadang ada orang yang begitu. Pindah-pindah masjid ya, cari imam yang suaranya dibanding-banding ya. Wah, masjid iki mantap. Sesuk golek meneh yo. Jadi berburu masjid untuk cari imam yang paling bagus suaranya. Bukan yang diperhatikan itu khusyuknya, bukan. Tapi banding-bandingkan suara di masjid ini, imamnya, ini syekh ini mantap, ustadz ini mantap. Aduh. Yang diperhatikan hanya suara saja. Wa indi anna 'alal mar'a alla tata'adda al-masjid al-qarib. Ini menurut pendapat beliau, Syekh Muhammad ini ya, bin Rashid ya. Kata beliau, menurut saya bahwa wanita dan juga laki-laki sebetulnya sebaiknya itu kalau mau ke masjid, carilah yang masjid terdekat. Dar'anil fitnah, terdekat dari rumah. Untuk menghindari fitnah. Ini kalau masalah wanita memang menghindari fitnah. Kalau laki-laki sih nggak ada masalah ya. Cari-cari masjid. Tapi juga itu nanti khilaf bainal ulama ya. Kalau Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ini ada seorang syekh bernama Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Bahkan Syekh Bakar ini menyebut ya, finnahi an tatabbu'il masjid talaban li husni sautil imam fil qiraah. Dilarang itu kata Syekh Bakar. Golek-golek masjid sing suara imame apik ya. Bukan karena khusyuknya. Ini enggak oleh. Enggak boleh. Qala Muhammad bin Bahar kama fi Badail Fawaid ya. Ra'aitu Aba Abdillah fi syahr Ramadan wa qad ja'a Fadl bin Ziyad liqattan fa shalla bi Abi Abdullah at-tarawih. Suatu saat ya, Abu Abdullah itu di bulan Ramadan ini datang seorang bernama Fadl bin Ziyad Laqatan ya namanya ya. Lalu si Fadl ini sholat di belakang Abu Abdullah, sholat tarawih. Wa kana hasanal qiraah.
Abu Abdullah ini Hasan al-Qira'ah, bagus kalau baca suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalau Ustadz sih nggak ada apa-apanya ya. Tingkat RT aja belum tentu juara ya. Lalu fajtama al-masyayikh wa ba'dul jiran hatta imtala al-masjid. Wah, setelah itu ya mungkin apa dari mulut ke mulut, iku loh, Syekh Abu Abdullah itu suaranya top. Lalu akhirnya banyak orang-orang ya, termasuk tetangga-tetangga ngumpul di masjid itu, ngelumpuk di masjid itu. Faharaja Abu Abdullah fasa'ada darajatal masjid fanadhara ilal jam'. Lalu sampai-sampai imam ini yaitu Abu Abdullah naik di atas tangga masjid melihat kanan kiri, lihat jamaah ya. Faqala ma hadza? Kok rame iki piye iki? Nah, gitu ya. Jamaah yang wakil itu malah dia bingung. Tada'una masajidakum wa taji'una ila ghairiha. Nah ini. Kalian tinggalkan masjid-masjid di lingkungan kalian dan malah mencari mendatangi yang lainnya. Oh ini. Fasalla bihim layali summa sarafahu karahatan lima fihi. Nah ini. Lalu Syekh Abu Abdullah ini kemudian sholat tarawih beberapa malam, lalu kemudian nggak pergi lagi. Nggak tarawih di masjid itulah lagi. Karena apa? Karahatan lima fihi. Karena dia nggak suka dengan kejadian itu. Orang banyak meninggalkan masjid kampungnya, datang ke tempat si Syekh Abu Abdullah ini. Nah ini, sehingga masjid di kampungnya kosong. Karena suaranya kurang, imamnya kurang bagus. Apalagi suaranya bapak kakak-kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya. Nah itu ya. Nah ini. Memang kalau tarawih banyak yang fenomena berburu imam ya. Nah ini. Jadi jangan sampai mengkosongkan masjid di dekat rumah untuk mengejar masjid yang jauh yang karena suaranya bagus. Tapi tadi sudah dimukadimai, kalau memang persoalannya kehusuan ya, monggo ya. Tapi kalau ngejarnya itu suaranya, nah sebetulnya untuk masalah khusyuk itu gampang ya, teorinya ya. Teorinya itu kita ngikuti bacaan, kita memahami bacaan, insya Allah ya khusyuk. Nah itu. Cuma kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, persoalannya kita nggak paham bahasa Arab. Imam baca apa ya, kadang-kadang kita nggak hafal dan nggak ngerti kata-kata yang dibaca. Nah ini pentingnya ya, pentingnya kita ngerti bahasa Arab itu begitu. Tapi memang sebetulnya Al-Quran itu walaupun tidak paham itu punya pengaruh ya. Asalkan bacaannya itu mengikuti standar ilmu tajwid. Tahsinnya ya, tajwidnya bagus ya. Bagus menurut hukumnya ya, hukum tajwid. Bukan suaranya yang seperti Syekh Misyari Rashid misalnya ya. Atau Syekh siapa. Nah, tapi standarnya, yang penting standarnya itu tadi. Standar ilmu tajwidnya. Sudah dapat meskipun suaranya nggak seberapa ya mendayu-dayu ya, itu sudah cukup untuk bisa mempengaruhi hati seseorang. Kita lihat di Amerika ya, orang non-muslim disetelkan kaset ya atau file ya MP3 Al-Quran, itu ada yang menangis. Ada yang menangis. Bahkan ini wallahu a'lam ya, apa benar apa tidak, beredar di medsos sekarang ini atau beberapa waktu lalu, apa virus corona ya, subhanallah. Virus corona itu ketika mendengar azan, mendengar tilawah Al-Quran, dia melambat. Bertasbih. Kira-kira ikut bertasbih. Sehingga tidak cepat menyerang manusia. Begitu dengar suara azan, begitu dengar suara Al-Quran, dia seolah mendengarkan. Lalu tidak menyerang. Nah, dia melambat. Nah ini ya, wallahu a'lam bishawab ya.
Karena memang semua yang ada di muka bumi ini bertasbih pada Allah. Tapi kita tidak paham tasbih mereka. Nah ini. Subhanallah. Ya makanya ada himbauan. Meskipun lockdown masjid-masjid itu tidak sholat jamaah, azan tetap azan ya. Dan kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Al-Azhar, juga Masjid Al-Azhar juga azan tetap dikumandangkan. Namun ada tambahan ya. Sallu fi buyutikum gitu ya. Ada tambahan sallu fi rihalikum begitu ya. Jadi sholatlah kalian di rumah-rumah, itu ada tambahannya begitu. Sholatlah kalian di tempat kendaraan, nggak usah mudun yang ya seperti itu. Jadi ada tambahan. Adzan tetap karena adzan itu mabniun ala syiar ya, harus dikumandangkan. Adzan itu nggak boleh riri suaranya. Makanya pakai speaker ya, suara speaker yang 5 ya. Ada 8 arah mata angin ya. Wah ya, timur, tenggara, selatan, barat daya, laut, ada semuanya itu. Nggak apa-apa itu ya. Karena pengaruh suara adzan. Saya pernah membaca ada seorang anak pendeta dari Amerika masuk Islam ketika ke Emirat mereka ya. Masuk Islam seperti itu. Lalu gara-gara suara adzan. Padahal nggak paham. Tapi setiap kali 5 waktu dengar ya Allahu Akbar. Wah, bingung dia, penasaran. Suara itu seperti memanggil-manggil hatinya. Ketika didengar itu hatinya kok merasa nyes ya, maknyus begitu. Seperti kalian makan jus, minum jus gitu. Maknyus. Nah itu. Akhirnya wanita tadi, ya anak pendeta tadi mencari tahu itu azan itu apa, itu suara apa itu. Kok kedengarannya lalu di hatinya maknyus, tenang. Ternyata kemudian dia bertanya kepada temannya, itu namanya calling for praying ya. Suara panggilan sholat azan. Artinya apa itu artinya? Begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dia malah bergetar ya. Allahu Akbar ya. Akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah. Nah ini begitu juga ya. Al-Quran ya. Begitu juga Al-Quran. Saya pernah membaca juga di Salatiga. Ada seorang non-muslim, Nasrani. Dia pas Ramadan itu tiap malam mau pulang dari pabrik ya. Kerja pabrik ya. Lewat musola. Selalu yang dibaca itu apa kalau tarawih di kampung? Qul huwallahu ahad. Ini kok tiap malam saya baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Itu apa? Bolak-balik kok seperti ada yang memanggil-manggil di dalam hatinya. Begitu dia tanya ke teman kosnya, ternyata itu surah Al-Ikhlas. Lalu minta dibuka terjemahannya, Qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang Maha Esa. Loh, Esa itu satu. Lah, sementara keyakinan dia berbeda. Nah, akhirnya dia masuk Islam. Padahal semula nggak paham. Maka bacaan yang menyentuh hati itu ya, terutama juga yang membaca imamnya ini harus ikhlas. Harus ikhlas. Jangan misalnya suaranya bagus tapi ingin menunjukkan ini loh, saya imam yang suaranya terbagus di kampung ini. Nah, ini kalau ini nggak ikhlas ya, pengaruhnya kepada mustami' pendengar kurang. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu. Di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau membahas ya, wal wajhul khamsuna annahu nahar rajul ayatakhatal masjid alladhi yalihi ila ghairihi. Ya, sisi yang ke-50 di dalam kitab itu disebutkan dilarang seorang lelaki, ini termasuk juga perempuan, apalagi ya, dia itu yatakhattal masjid, melampaui masjid di dekat dirinya ke yang jauh. Jadi sekali lagi, ini memang khilaf sebetulnya, masalah khilaf. Masalah khilaf apakah sholat itu bagus di masjid terdekat dengan rumah atau boleh
kita sholat jauh dengan alasan imamnya lebih bagus di sana yang jauh. Nah, ini memang khilaf ya. Tapi itu tadi bukan masalah cari bagus-bagusnya suaranya ya, tapi yang kan memang ada syarat jadi imam itu kan ada ya. A'lamuhum Qur'anan ya. Orang yang paling ngerti tentang Al-Qur'an. Paling ngerti itu maksudnya ya dalam ilmu tajwidnya. Jadi bacaan standar tajwidnya harus dapat itu. Adapun suaranya bagus dan tidak itu kan karunia Allah itu kan. Siapa sih yang minta suaranya jelek? Ya, kan tidak ada. Suara bagus itu rata-rata kan dari sononya itu. Ada yang suaranya cempreng, ya. Ada yang suaranya serak-serak, apa, becek. Ya itu karunia Allah. Tapi walaupun suaranya cempreng, walaupun suaranya serak, walaupun apapun namanya, tetap ilmu tajwid harus dibawa diperhatikan. Itu yang dipakai. Jadi kalau masjid terdekat dengan kita suaranya jelek tapi ilmu tajwidnya dapat ya, imamnya sudah memenuhi standar, ya kita lebih baik sholat di tempat yang terdekat. Ini ya. Jadi saya kira apa yang dimaksud dengan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu seperti itu. Dilarang pergi jauh-jauh kalau di dekat rumah itu ada masjid yang sudah bagus secara ilmu tajwid, bukan secara seni ya, bukan secara seni. Nah ini ya. Bahkan ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, liyusalli ahadukum fil masjid alladhi yalihi wa la yatakhattahu ila ghairihi. Ini hadis ternyata. Ya, hendaklah salah seorang di antara kalian sholat di masjid yang terdekat dan jangan melampaui ke tempat yang lain. Nah ini. Kenapa? Nah ini alasannya wa ma dzaka illa annau dzari'ah ila hijril masjid alladhi yalihi wa ihashi sadril imam. Nah karena kasusnya kalau itu dibuka pintunya ya untuk milih-milih, ini masjid yang terdekat bisa ditinggal gara-gara tadi suaranya kurang top. Nah ini ya. Sehingga itu akan mengganggu kehusuan imam juga ya. Yang ditinggal juga merasa ngenes ya. Yang dikebei juga tadi kayak kasusnya Syekh Abu Abdillah tadi ya. Bisa menjaga keikhlasan ya. Mengganggu keikhlasan. Ya ini. Ini saya kira cukup ya. Kita akan lanjut ya. Wa ziyadatan fil amr ini ya. Rabi'an ya, langsung rabi'an ya. Rabi'an. Wa minal mukhalafat allati yanbaghi lil mar'ati an tatajannabaha akluha litum wal awil basali awil karasi ya, kurasi ya. Fawajibun 'alal mar'a an ta'tazila tilkal at'imah hina dhihabiha ilal masjid ya. Jadi jangan sampai juga wanita ketika pergi ke masjid, nah ini karena ibu-ibu habis masak lupa ya, habis masak buka lalu sholat di rumah, pingin terawih di masjid, pingin sholat isya dan terawih di masjid, lupa bersih-bersih, habis makan ngerajang-rajang berambang ya, ngerajang-rajang bawang pre ya. Pergi begitu saja ke masjid, bahkan nyicipi ya. Nah ini, di sini diingatkan supaya menjauhi makan bawang putih, basol, bawang merah, kuras itu bawang pre. Nah ini ya, ini dan lain-lain yang mungkin di Arab adanya itu ya. Kalau di sini ada yang lebih dahsyat dari itu, apa itu? Pete, jengkol, durian. Durian itu enak nggak ya baunya? Tapi ya mungkin kalau untuk sholat ya nggak pas juga ya durian itu ya. Nah, maka apa namanya ini bukan haram tapi makruh ya para ulama itu. Jadi
kalau ke masjid, ya siapapun ini, nggak hanya laki-laki, nggak hanya perempuan, ya, termasuk apalagi laki-laki, ya, menjaga diri dari bau-bau yang seperti itu. Ya, hukumnya makruh sebagaimana hadis Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man akala thuma awil basala wal kuratha fala yakribanna masjidana fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu bani Adam. Ini mengganggu malaikat. Jadi kalau habis makan itu, ya, maka jangan mendekati masjid kami ini, kata Rasulullah. Mengapa alasannya? Karena malaikat itu terganggu sebagaimana Bani Adam juga terganggu. Malaikat itu kita tahu namanya sholat itu halaqah zikir. Jadi malaikat itu datang ke masjid, ya, karena malaikat itu suka dengan halaqah zikir, apalagi ini sholat itu halaqah zikir terbaik, ya, paling afdol, bahkan ibadah paling afdol itu karena dia imaduddin, ya, tiang agama. Nah, jadi malaikat nggak suka itu, nggak suka. Nah, makanya ya, bahkan ada perintah man akala suman aw basalan falyatazil awliyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Jadi lockdown, ini disuruh lockdown. Yang makan basol, bawang merah, yang makan bawang putih atau tadi ya bawang pre, jangan sholat, ya, hendaknya dia lockdown, mengasingkan diri, karantina. Karantina, ya. Karantina atau duduk di rumah, wal yaq'ud fi baitihi, karantina di rumah saja. Nah, ini ternyata Rasulullah sudah memberitahu tentang karantina di rumah, ya, work from home, ini disuruh sholat di rumah itu, ya. Tapi katanya sekarang kan ada penawarnya, minum kopi, ya, pakai sabun mandi, ya, lalu minum kopi. Insya Allah kopi itu netral, ya, menetralisir, begitu. Kopi yang hitam, bukan kopi lain, kopi asli, ya, kopi yang hitam gitu, ya. Ya, itu begitu. Apalagi pete, ya, apalagi yang lain, ya. Jadi seperti itu, memang harus lihat-lihat, ya, kalau waktu makan itu dengan waktu sholat harus di-manage sedemikian rupa supaya kalau memang sedang masak jengkol, sedang masak pete, ya, dan lain sebagainya, jangan itu, ya, makan sebelum sholat, ya. Terus makannya bar sholat aja, ya, lebih baik begitu. Nah, ini sebagai ibu rumah tangga yang bijak, itu cara ngatur jam makannya. Ini biasanya kan kalau di rumah tergantung ibu rumah tangganya, kan, karena yang masak ibunya, kan gitu. Nah, ini terutama ketika tarawih, kan habis maghrib langsung buka itu, kan. Ini, ya, ini diusahakan jangan makan yang seperti itu, ya. Nanti makannya sesi kedua, ya. Sesi kedua setelah tarawih, ya, itu seperti itu, ya. Kalau memang ada tadi, ya, bawang putihnya, bawang merahnya, ada bawang pre-nya, ya. Kalau makanan Arab kan itu ada, ya. Orang Arab itu apa namanya, lalapan bawang pre biasa, ya. Bawang pre itu dilalap, ya. Basol apa tadi, bawang bombay juga dilalap biasa. Bahkan ada namanya tursi, ya. Tursi itu apa namanya, sayur ataupun, ya, rata-rata sayur, ya, yang dicuka, ya, lalu diendapkan sekian hari, ya, lalu dimakan, dilalap begitu saja, ya. Nah, itu diantaranya yang tadi diendapkan itu brambang, gitu, ya. Tapi karena sudah dicukain, ya, enggak hilang, sudah hilang, ya. Sudah hilang baunya. Itu namanya apa? Makanannya tadi lalapan tursi. Bukan nursi, bukan, ya. Baik. Khamisan wa minal muhalafati allati yajibu 'alal mar'ati an tajaddannabaha hina dihabila ilal masjid at-tatayyub wa hadha manhiyun anhu. Enggak boleh pakai wangi-wangian kalau ke masjid. Ya. Lima ruwiya an Abi Hurairah annahu laqiya imra'atan mutatayyibatan turidul masjid.
Pernah beliau Abu Hurairah ketemu wanita yang berparfum, ingin pergi ke masjid. Faqala, ya amatal Jabbar, aina turidin? Dipanggil ya, Jabbar itu Allah maksudnya ya. Ya wahai wanita yang di bawah pelindungan Allah, kemana kamu mau? Gitu. Qalat al masjid, mau ke masjid ya. Qala, mungkin karena baunya wangi ya, Abu Hurairah itu mungkin menciumnya, lalu kemudian nanya, fulanah, kamu mau kemana? Gitu. Lalu menjawab masjid ya. Qala walahu tatatayyab, qalat na'am lah. Kamu ke masjid tatayyabti ya, dan kamu pakai parfum? Na'am, iyo katanya. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'atin tatayyabat summa kharajat ilal masjid lam tuqbal laha salatun hatta tasila. Duh, itu ya. Setiap wanita yang berparfum, memakai wangi-wangian, kemudian keluar ke masjid, tidak diterima sholatnya hingga dia tahtasila, mandi. Nah, ini kasusnya. Saya kira kalau sholat itu di luar rumah. Fala yajuzu lil mar'ati an tata'attara aw tatatayyaba wa hiya kharijatun min manziliha. Nah, itu. Jadi kalau dia keluar dari rumah, wanita tidak boleh menggunakan utur, menggunakan parfum-parfum wangi-wangian. Kama annahu la yajuzu an tatabakhkhar bil majamir. Ini ya. Bukhar itu apa? Itu ya, yang asap wangi itu apa namanya? Dupa. Bukan ya. Kok dupo yo? Satunya bahasa lainnya. Dupa. Yang ada gini ya, biasanya asap-asapnya itu ya. Wangi, ya kan? Dupa atau menyan? Dupa ya. Dupa ya, dupa lah. Baik, jadi nggak boleh pakai dupa-dupaan yang wangi-wangi itu ya. Kan kalau di Arab biasa itu ya. Ada orang ngemis di sana dengan cara begitu ya, bawa bukhor itu ya, bawa dupa, kan ada wadahnya gini ya, lalu sallu ala nabi ya, sallu ala nabi ya, setelah itu jalan duit. Jadi kalau di kereta api kan pakai apa? Pernah naik kereta api? Kan gitu dulu waktu zaman masih belum teratur itu ya. Debat kita di kerincing jaluk duit tiba ya. Nah, inilah kalau di Mesir ada itu. Pakai bukhor itu tadi ya. Nah, ini tidak boleh. Wanita itu menggunakan wangi-wangian keluar rumah, pergi ke masjid, bahkan tadi nggak diterima sholatnya. Ya, ini dengan catatan tadi ya. Kalau sholat di rumah ya boleh ya. Wa alaihi fa innahu la yajuzu lil mar'an tusiba bakhuran fil masjid kama huwa hasil fi katsir minal masajid. Nah, ini nggak boleh dikena ya. Tidak boleh kena itu tadi dupa tadi ya. Nah ya, jadi seperti itu. Ini kalau masjidnya campur laki-laki dan perempuan. Ya, kalau masjidnya perempuan tok, imamnya perempuan, ya tidak masalah ya. Ini tadi kan apa? Kasusnya itu tajanubul fitnah, menghindari fitnah. Baik, sadisan wa minal mukhalafat allati yajibu lil mar'an tatajannaba wa tuhadhiruha al-ghibah. Ini ya. Jadi kalau sudah ke masjid, tolong siapapun zikir aja, nggak usah ngomong A, ngomong B, apalagi ngomongin orang. Nah, ini ya. Kalau sudah keluar omong-omongan biasanya terebet-terebet akhirnya ghibah ya. Ngomongin orang ya. Nah, ini ya. Jangan ngomongin orang ya. Tapi kalau mau diskusi mungkin boleh ya. Tapi yang terbaik apa? I'tikaf. Madhab Syafi'i mensunnahkan setiap kita masuk masjid niatkan untuk i'tikaf. Ini madhab Syafi'i ya. I'tikaf itu sepanjang tahun, sepanjang waktu, sepanjang tahun di dalam masjid. I'tikaf itu al-muqthu fil masjid. Niat untuk berdiam diri di dalam masjid itu i'tikaf. Bukan berarti i'tikaf itu meneng tok,
nggak bersuara. Boleh ngaji zikir, ya ngaji Al-Quran, itu i'tikaf. Al-muqsu itu berdiam diri di dalam masjid untuk tafarruh, untuk dia itu fokus ibadah kepada Allah. Maksudnya begitu. Dengan cara apa ibadahnya? Beramal untuk Allah. Dengan cara misalnya pengajian, ya, dengan cara tilawah Al-Quran, ya, dengan cara zikir, ya, dengan cara sholat, ya. Sholat itu mau belengere dewe ya terserah. Ada namanya sholat sunnah mutlak, itu yang nggak terkait dengan apapun, nggak terkait dengan sholat fardu, ya. Kalau yang terkait dengan sholat fardu namanya rawatib. Datang tadi pakai sholat tahiyatul masjid, ya. Setelah itu mau sholat beratus-ratus, beribu-ribu rakaat, ya. Nah, itu terserah. Sampai kemeng, ya. Itu boleh-boleh saja, namanya sholat mutlak. Tapi kalau sholat mutlak harus diperhatikan waktu-waktunya. Ada waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak ini, ya. Apa itu? Di antaranya ada berapa? 5, ya. Ada 5 kalau nggak salah, ya. Pas matahari jejek, belum bergeser, itu, ya. Itu enggak boleh. Makanya lihat-lihat waktu, lihat-lihat jam, gitu, ya. Ngerti, ya. Harus ngerti ngerumat waktu, ya. Pas habis sholat asar, enggak boleh sampai huruf syamsi, ya. Lalu kapan lagi? Pas habis sholat subuh, ya. Itu kalau mau dirinci awal 3 ya globalnya, tapi kalau mau dirinci jadi 5 tadi, ya. Sebelum itu, ya, apa namanya, habis sholat subuh sampai ini sebelum maghrib itu, ya. Kalau mau dipisah, nah itu. Begitu juga pas asar, ya. Jadi itu diingat, ya, diingat 3 waktu tadi, nggak boleh sholat mutlak. Nah, ini jangan hibah, jangan malah ke masjid lalu hibah, ngomongin orang lain, ya, atau pamer, ya. Ini kan dan lain-lain. Misalnya ke masjid niatnya untuk pamer, habis beli apa misalnya peralatan apa, ya, bawa HP ke masjid, terus Bu tadi saya habis beli ini Bu, ya. Nah, zaman sekarang ya Allah, saya kadang-kadang ya. Bahkan anak-anak kok dia diizinkan ke masjid bawa HP. Habis salam itu anak-anak itu ya Allah, bukannya zikir, sudah langsung keluar ke teras masjid lalu main game di dalam masjid. Itu kejadian, itu bukan gosip, bukan apa. Asli nyata. Maka ya Bapak Ibu, ya, yang punya anak, tolong ini, ya, diwanti-wanti. Masjid itu rumahnya Allah. Maka niatkan ke masjid itu bukan untuk yang lain, tapi untuk kita itu ketemu Gusti Allah, bertemu Allah, munajat, ya. Munajat itu apa artinya? Bisik-bisik, ngomong-ngomong karo Gusti Allah. Walaupun kita nggak bisa melihat Allah, tapi bisa ngomong-ngomong dengan Gusti Allah. Caranya dengan sholat, caranya dengan membaca kitab Allah, Al-Quran, itu berbicara dengan Allah, ya. Ini main game di masjid, ya Allah. Ya kalau masih SD, yang tanggung jawab kan bapak ibunya, diwakasi, dipesankan, nak, kamu kalau ke masjid jangan bawa HP, ya nak, ya. Nanti saja pulangnya di rumah, gitu. Seperti itu harusnya. Ini kadang-kadang ya Allah, ya. Juga bapak-bapak seringkali gitu, ya, sambil menunggu khotib datang masih buka-buka WA. Bapak-bapak sering saya jumpai begitu. Mestinya kalau sudah idza nudiya li sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul, tinggalkan itu perdagangan, tinggalkan urusan dunia. Sudah tafarruh kepada Allah, zikir, baca Al-Quran, sambil menunggu imam datang atau imam naik mimbar. Karena belum wayai kan belum naik mimbar. Nah ini, tapi enggak, masih, ya, udak-udik, ya. Ya Allah, ini, ya.
Kalau kata orang Arab, muhtaban yakni. Apa muhtaban? Iya, ya rada kemeng itu ya. Muhtaban itu apa? Wong rada kemeng. Nah, itulah. Ya itu ya, perlu diservis ya. Perlu ngaji ya, ngaji, harus ngaji. Makanya saya salut dengan orang-orang dulu ya. Saya punya dulu tetangga ya, masih ada hubungan lah dengan Ustadz itu, namanya Mbah Tanu ya. Itu sudah kalau datang itu jam 10:30 sudah ke masjid. Ya, jam 10:30 belum beduk itu sudah ke masjid. Lalu di masjid beliau baca Al-Quran, berzikir, ya udah sholat. Itu aja amal ibadahnya ya. Quran, zikir, sholat. Quran, zikir. Coba bayangkan 10:30 sampai beduk jam 12 ya. Oh kan lama itu ya. Datang pertama, pulang terakhir. Ini Mbah Tanu, Allah yarhamu ya. Mudah-mudahan ini saya sebut yang bagusnya kan. Ini nggak hibah, ini namanya bagus ini ya. Perlu dicontoh. Ustadz pernah tuliskan itu tentang Mbah Tanu di postingan Facebook Ustadz ya. Karena Ustadz terkesan dengan beliau ya. Subhanallah, dan beliau umurnya ratusan tahun. Dan subhanallah, walaupun ratusan tahun sampai akhir hayatnya masih bisa membaca. Allah karuniakan mata beliau itu sehat ya. Bisa membaca Al-Quran begini ya. Walaupun usianya seratusan ya. Seratusan tahun itu dulu orang tertua yang Allah panjangkan umurnya di kampung dan ibadahnya juga luar biasa ya. Nah itu harusnya begitu ke masjid itu begitu ya. Mbah Tanu kan tidak punya HP. Ya, tapi dia datang 10:30 dan itu tadi amalnya seperti itu. Lah ini kok nggak sudah datangnya mepet-mepet ya. Lalu sholat tahiyatul masjid juga kadang-kadang enggak ya. Kadang-kadang masih ada yang membuka ketika khotib lagi khotbah itu ya jelas fala jum'atalahu kalau begitu ya. Sama saja. Ini kalau Jumatan untuk laki-laki lah. Lah kaum wanita juga begitu. Jangan bawa HP deh. Please tolong kalau ke masjid jangan bawa HP. Niatkan ikhlas, tulus bahwa saya ke masjid itu untuk apa? Untuk tafaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah tinggalkan HP yang apapun ya. Nanti malah habis begitu salam enggak langsung cerita Mas ngalor ngidul. Ngenteni imam malah buka-buka Shopee dan apalah ya. Astagfirullahaladzim ya ini ya. Jadi jangan ghibah atau yang sejenisnya ini ya. Baik ya. Kita akan persingkat satu lagi insyaallah masalah yang harus hindari ya. Sabian wa minal mukhalafati allati yajibu 'alal mar'ati tajannubaha istizhabil atfal ar-radha lima fi dzalika minal adha laha walil jama'atil musallin wal musalliyat bal yata'adda al-amr ila ta'addi katsirin minal atfal wa qad yusabu tibal bi'illah aw marad natijah dzalikal buka ila ta'addi al-mutawasil ya. Jadi kalau anaknya masih nyusu ya, masih kecil banget ya. Ini memang penulis buku ini lebih menyarankan untuk di rumah. Ya, untuk di sholat ibu-ibu di rumah ya. Karena memang mengganggu ya, mengganggu. Nah, ini ya. Ini ya sabarlah, mau mengajari anak ya mengajari anak tapi yang delok ya. Jadi seperti itu. Wa in kana walabut, kalau memang kudu yang harus ya. Wa in kana wala budda min istihabihi fa'ala al-mar'a an tatamassal bima warada 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kayfiyatis shalah wa tifl ma'ahu. Jadi kalau memang harus membawa anak, ini mungkin nggak bisa ya, mungkin di perjalanan gitu kan. Kalau di perjalanan kan harus membawa anaknya, ya kan? Maka ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara sholat dengan anak. Bagaimana? An Abi Qatadah yaqulu bainama nahnu julus fil masjid, ketika kami duduk-duduk di masjid, id kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilu Umamah binti Abil As bin Ar-Rabi'. Ternyata Rasulullah membawa anak perempuan, bayi perempuan Umamah binti Abi Al-As bin Ar-Rabi'. Wa ummuha Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya.
Dan ibunya dari Umamah itu adalah Zainab, putri beliau Rasulullah SAW. Wa yasobiyya yahmiluhana. Si Umamah ini masih kecil, digendong oleh Rasulullah. Fasalla Rasulullah SAW wa ya ala atikihi. Nah, ketika Rasulullah sholat, ternyata Rasulullah menggendong ya di gendongannya begini ya, sambil menggendong begini ya. Ya idza raka'a. Letakkan bayi itu, ini ada tata cara sholat bawa anak ya. Ditaruh di bawah ruku gitu ya. Nah, itu wa yu'iduha idza qama. Lalu ketika sami Allah angkat lagi sami Allahu liman hamidah gitu ya. Loh, seni sholat bersama anak ini ya. Ini hatta qada sholatahu, hingga sholatnya usai dalika bihana. Ini sendiri pernah sholat mempraktekkan, memberi contoh sholat membopong, menggendong anak. Jadi digendong. Allahu Akbar ya. Mungkin tangannya satu begini ya. Berarti ini kasusnya sholat sendiri tapi ya. Karena tadi sahabat sedang julus ya. Sedang duduk di masjid, tapi boleh juga diamalkan ketika sholat berjamaah. Ini kasusnya kalau memang kudu dibawa. Tapi lebih baik menurut hemat Ustaz juga lebih baik di rumah lah, kalau masih bayi, masih cemindil apa mana ya. Ya, Ustaz sendiri lebih prefer seperti itu ya, di rumah ya. Anak itu ketika istilahnya sudah bisa bilang pipis ya gitu ya. Ada anak beda kemampuan kan, sudah bisa bilang pipis. Sanwes secara usaha neng omah. Jadi seperti itu. Apalagi ada di masjid ngompol ya Allah, itu ya mengganggu banget ya. Nah ini walaupun tadi kalau di bawah itu ada tuntunan dari Rasulullah tata cara sholat menggendong anak ya. Saya kira itu ya. Yang terakhir 7 saja supaya ganjil ya. Walaupun aslinya ada 8 ya. Mudah-mudahan kita bisa ya, khususnya ini temanya adalah al-mar'ah fi Ramadan ya, wanita. Bagi Anda yang akan ke masjid untuk tarawih, tolong hal-hal tadi diperhatikan. Dan tadi yang terakhir saya singgung saja, nggak boleh berkholwat ya. Jangan niat ke masjid ingin ketemu si dia. Nah ya, kalau ketemu dia boleh perempuan ya, bodoh-bodoh wedok ya. Tapi kalau bertemu si dia tanpa H, oh itu haram ya. Karena la yunalullah bi mukhalafatihi. Tidak akan kita bisa memperoleh ridha Allah dengan melanggar syariatnya. Ojo tangkon pingin kena kemana ke tarawih, ingin apa ya, man qoma ramadhana lah iman wahtisaban hufira. Tapi carane itu tadi, misalnya goncengan harus si dia ya, caranya ke masjid kok dengan pelanggaran ya, layunalullah bimukhalafatihi. Itu hadis ya. Tidak bisa kita memperoleh ridha Allah dengan melanggar aturan Allah ya. Never ya, nehi ya. Nggak mungkin itu ya. Tangeh lamun kalau bahasa Jawa nih ya. Tangeh lamun kita memperoleh ridha Allah dengan cara melanggar aturan Allah. Maka kalau kita mau sesuatu kebaikan akan diperoleh ya, hanya bisa diperoleh dengan kebaikan. Jangan kita niatnya memperoleh kebaikan, tapi caranya salah. Itu tidak bisa. Nah ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan juga Ramadan yang beberapa hari lagi ini ya, mungkin hari Jumat ya, insya Allah ini akan menjadi Ramadan terbaik ya. Dan juga seterusnya ya, 1441, 1442 yang terbaik. Dan seterusnya terus meningkat terbaik insyaallah. Ala hadini wa qul niyyati shalihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma بلغنا يا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعلنا فيه من الصائمين اللهم اجعلنا فيه من القائمين اللهم اجعلنا فيه من التائبين اللهم اجعلنا فيه من المغفورين اللهم اجعلنا فيه ممن ينال مغفرتك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن سائر بلاد العالم أجمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى قورنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته